Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Arkana dengan NIM 0801 Jadi kita akan membuat program dua bilangan yang akan memunculkan bilangan ya dan bilangan tidak. Oke, kita langsung saja jelas kita lihat dulu apa saja gimana detailnya. Nah, di sini buatlah flowchart dan program. Jika dua input bilangan genap dijumlah nilainya genap, maka tampil ya. Jika hasilnya ganjil, tampilnya tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilnya genap. Jika dijumlahnya ganjil, maka tampil kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, satu ganjil dan satu genap. Jika jumlahnya genap, maka muncul kata iya. Dan jika jumlahnya ganjil, maka muncul kata tidak. Oke, kita langsung ke programnya. Pertama-tama kita deklarasikan file header-nya, kita menggunakan iStream karena menggunakan in dan out. Lalu buat using namespace std. Kemudian untuk program utamanya kita deklarasikan dengan integer main. Oke, selanjutnya ya, buat tanda kurung awal pembuka yang menandakan mulainya program. Oke, selanjutnya kita deklarasikan variabelnya cukup tiga saja, yaitu variabel A, B, dan C. Oke, lalu kita buat untuk penginputan bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi untuk bilangan pertama akan diwakili oleh variabel A dan bilangan yang kedua akan diwakili oleh variabel B. Oke, kita langsung ke soalnya. Kita lanjut ke permasalahannya. Di sini dibilang jika dua input bilangan genap di jumlah nilainya genap maka tampil ya. Jika hasilnya ganjil maka tampilnya tidak. Oke, jadi kita di sini dua input dari bilangan pertama bilangan keduanya jika genap maka kita buat pernyataan if. Berarti ini menggunakan pernyataan if karena tadi genap kan, berarti menggunakan a modulo 2 sama dengan 0 hasilnya. Kita tahu sendiri kan a modulo 2 sama dengan 0 ini sudah pasti genap. Dan di soal tadi, jika jumlah nilainya genap maka tampilnya, jika hasilnya ganjil maka tampilnya tidak. Oke, di sini jadi disinilah variabel C berperan. Jadi nilai A dan B akan ditambahkan terlebih dahulu. Apabila nilai C-nya genap, maka tampil ya. Namun, jika tidak sama dengan 0 alias ganjil, maka akan tampil kata tidak. Oke. Jika kedua bilangan ini bukan genap melainkan ganjil, maka maka buatlah ini. Maka masuk ke pernyataan if ini, else if. Kita tahu ganjil kalau dua bilangan itu A modulo 2 sama dengan 1 sudah pasti ganjil kan. Lalu selanjutnya di sini tertulis jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap maka tampilnya genap. Dan jika dijumlahnya ganjil maka tampil kata tidak. Oke, di sini seperti variabel A dan B yang genap tadi, C sama dengan A plus B. Jadi variabel A dan variabel B-nya ditambahkan terlebih dahulu. Jadi jika C modulo 2 sama dengan 0 alias jumlah kedua bilangan tersebut genap, maka akan tampil kata genap pada tampilan hasil nanti. Namun, jika hasilnya ganjil, maka akan tampil kata tidak pada tampilan hasil nanti. Jika bukan kedua pernyataan tersebut tidak masuk dalam kedua pernyataan tersebut, maka masuk ke dalam pernyataan ini yang yang di soal tadi disebutkan jika kedua bilangannya tersebut beda, satu ganjil dan satu genap, maka digunakanlah else. Lalu selanjutnya
seperti yang dijelaskan sebelumnya, C sama dengan A plus B. Nilai A-nya akan ditambahkan dengan nilai B, bilangan pertama dan bilangan keduanya. Lalu, jika nilai hasilnya genap, maka akan tampil ya. Namun, jika hasil dari kedua bilangan tersebut ganjil, maka akan tertampil kata tidak. Misal ya, saya contohkan saya ingin nilai A, nilai pertamanya itu 7, A-nya 7, B-nya 5. Seharusnya ini akan tampil kata 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 genap. Ini kan nilai A dan nilai B ganjil, berarti di sini menggunakan pernyataan else if A modulo 2 sama dengan 1 dan B modulo 2 sama dengan 1. Dan kalau kita tambahkan nilai C-nya, C sama dengan 12. 7 tambah 5, 12. Berarti akan muncul kata genap. Mari kita coba apakah benar. Ya, seperti bilangan pertamanya 7, bilangan keduanya 5. Maka akan muncul kata genap seperti ini. Oke, contoh yang lain. Misalkan yang genap ya. 6 ditambah 10. A sama dengan 6, B sama dengan 10. Nah, sudah Pak. Nah, berarti menggunakan if A modulo 2 sama dengan 0 dan B modulo 2 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita tambahkan dua bilangan tersebut. C sama dengan A plus B, 6 tambah 10 kan hasilnya 16. Berarti genap. Jadi akan menggunakan pernyataan if ini. If C modulo 2 sama dengan 0, lalu akan muncul tampilan ya. Mari kita coba lagi. Kita coba run lagi. Tadi A-nya 6, bilangan keduanya 10. Maka akan tampil ya. Nah, ya benar. Oke. Lalu untuk contoh terakhir, yang satunya genap dan satunya ganjil. Misalkan saya ingin bilangan pertamanya 8, A sama dengan 8, B sama dengan 9. Nah, berarti kita menggunakan pernyataan else karena satu genap dan satu ganjil. Lalu kita tambahkan dua bilangan tersebut. C sama dengan A plus B. 8 tambah 9 hasilnya 17. Apakah 17 memenuhi syarat ini if C modulo 17 modulo 2 sama dengan 0? Tidak kan, berarti kita masuk ke else. Jika else, maka akan muncul kata tidak pada tampilan hasil nanti. Tidak. Kita coba run untuk membuktikannya. 8, 9. Ya, muncul kata tidak seperti yang saya bilang tadi. Oke, selanjutnya tinggal ditambah tanda kurung kurawal penutup untuk menutup pernyataan else ini. Sini juga ada tanda kurung kurawal tambuk. Jangan lupa tanda kurung kurawal dan tanda kurung kurawal penutup, dan juga jangan lupa tanda semikolon karena akan mempengaruhi dari program tersebut. Lalu di sini kurung kurawal penutup yang ini menandakan akhirnya program. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang program ini. Terima kasih telah memperhatikan saya yang menjelaskan program ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada penjelasan program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.